A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Untuk itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Radio Swiba yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sebuah tema, Ramadan bulan taqarrub dan muhasabah. Kita patut bersyukur karena tidak semua orang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak di antara saudara kita tahun lalu masih bersama kita, namun hari ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin banyak saudara kita yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak bisa melaksanakan puasa karena berbagai sebab. Maka hadirnya Ramadan ini adalah tanda cinta Allah kepada kita, kesempatan kita untuk memperbaiki diri dengan perintahnya melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Pendengar yang dirahmati Allah, tujuan utama puasa Ramadan adalah untuk meraih derajat takwa. Dan untuk mencapainya ada dua jalan besar yang bisa kita lakukan. Yang pertama, taqarrub ilallah, atau mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua yaitu muhasabah, introspeksi dan evaluasi diri. Pendengar Radio Swiba yang dirahmati Allah, Ramadan sebagai bulan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taqarrub? Taqarrub berasal dari kata qaruba yang berarti dekat. Taqarrub ilallah artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal ibadah. Ramadan adalah bulan terbaik untuk mendekat karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Yang artinya, apabila datang bulan Ramadan,
pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pendengar yang dirahmati Allah, bentuk-bentuk taqarrub di bulan Ramadan ini salah satunya yang pertama yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Bukan hanya sholat wajib 5 waktu yang harus kita laksanakan, tetapi kita tambah lagi dengan sholat taraweh, qiyamul lail, sholat witir, sholat sunnah rawatib, dan lain sebagainya. Karena bulan Ramadan ini bisa melatih kita bagaimana untuk bisa melaksanakan sholat lebih khusyuk dan tepat waktu. Bentuk taqarrub yang kedua yaitu mendekat dengan Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah menyebutkan keutamaan bulan puasa, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia menuju kebenaran. Di dalam bulan Ramadan terdapat bukti-bukti yang sangat jelas tentang petunjuk Allah dan penjelasan tentang perbedaan kebatilan dan kebenaran. Maka barang siapa yang berada dalam bulan Ramadan tersebut, ketika ia tidak sakit atau bepergian jauh, maka wajib baginya untuk berpuasa di siang harinya. Para ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i ketika Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Ini menunjukkan kecintaan mereka kepada firman Allah. Dan yang menjadi pertanyaan kita adalah, sudahkah kita berada di bulan Ramadan ini lebih dekat dengan Al-Quran dibanding dengan bulan-bulan yang lain? Bentuk taqarrub di bulan Ramadan yang ketiga yaitu dengan memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi saat bulan Ramadan. Untuk itu marilah kita meneladani sifat Rasulullah dengan memperbanyak melakukan sedekah di bulan Ramadan ini. Sedekah bukan hanya harta, memberikan senyuman, membantu dengan tenaga, mengajarkan ilmu, memaafkan orang lain, dan lain sebagainya. Pendengar yang dirahmati Allah, untuk bentuk taqarrub di bulan Ramadan yang keempat yaitu menjaga lisan dan hati. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga bagaimana kita bisa menahan amarah, menahan lisan kita dari ghibah, prasangka buruk, namimah, dan lain sebagainya yang itu dapat membakar atau menghanguskan amal ibadah kita di bulan puasa ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus karena lisannya tidak dijaga. Malam yada' qaulaz zur fal 'amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Artinya barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak peduli dia telah meninggalkan makanan dan minumnya. Ini artinya apa? Bahwa selama kita berpuasa, tidak hanya kita meninggalkan
atau menahan dari makan, minum, atau berhubungan suami istri di siang hari. Tetapi bagaimana kita bisa berpuasa, pikiran kita, lisan kita, mata kita, telinga kita, dan langkah kaki kita. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung terjaganya lisan. Pendengar yang dirahmati Allah, mengapa kita perlu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hidup ini singkat, jabatan, harta, dan popularitas tidak akan menemani kita di alam kubur. Yang menemani hanyalah amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ramadan adalah momen latihan agar setelah Ramadan kita tetap dekat kepada Allah. Bukan hanya ibadah musiman saja. Di saat bulan Ramadan, masjid-masjid semuanya penuh dengan jamaah. Tetapi bagaimana kita bisa mempertahankan itu setelah kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan? Pendengar yang dirahmati Allah, yang kedua, bahwa Ramadan itu sebagai bulan muhasabah atau mengevaluasi diri atau introspeksi diri. Muhasabah berarti menghitung, mengevaluasi apakah amal ibadah yang kita lakukan setiap hari ini dengan dosa yang kita lakukan sudah banyak amal kebaikannya atau justru banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Nabi Umar bin Khattab pernah berkata, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang." Ramadan adalah waktu terbaik untuk bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah sholat kita khusyuk, terjaga 5 waktu, dimulai dengan wudhu yang benar, pakaian yang terjauhkan dari najis, dan tempat sholat yang juga bersih terhindar dari najis? Sudahkah kita menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita? Sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ilmu agama? Sudahkah kita menjadi anak yang berbakti? Sekiranya apa hal yang kita lakukan, sudahkah itu membuat ridha orang tua kita atau justru membuat murka orang tua kita? Sudahkah kita mencari rezeki dengan cara yang halal? Ini perlu kita evaluasi diri kita. Apakah yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita benar-benar rezeki terjauhkan dari hal yang haram? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Pendengar yang dirahmati Allah, sekarang apa yang perlu kita muhasabah? Yang perlu kita muhasabah yang pertama yaitu muhasabah ibadah. Apakah selama ini kita sholat hanya karena kewajiban atau karena cinta kita kepada Allah dan juga kita melakukan ibadah yang lain hanya mencari ridha Allah atau hanya mendapatkan pujian dari orang lain? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dengan senantiasa menjaga sholat kita dan menanamkan dalam diri kita bahwa amal yang kita lakukan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah yang kita lakukan yang kedua yaitu muhasabah akhlak. Bulan Ramadan ini seharusnya membuat kita menjadi orang yang lebih sabar, lebih lembut, lebih pemaaf. Jika setelah puasa kita masih mudah marah, masih egois,
masih suka berkata kasar, berarti ada yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Mungkin selama ini puasa kita masih terbatas menahan makan dan minum serta berhubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi pikiran, mata, mulut, telinga, serta langkah kaki kita belum berpuasa sepenuhnya. Pendengar yang dirahmati Allah, untuk muhasabah yang ketiga yaitu muhasabah dosa. Ramadan adalah bulan ampunan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah kecuali kita tidak mau bertaubat. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Allah Maha Pengampun, bahkan sebesar apapun dosa kita, pintu taubat selalu terbuka selama nyawa masih di tenggorokan. Pendengar yang dirahmati Allah, tanda Ramadan kita berhasil. Bagaimana kita mengetahui keberhasilan Ramadan kita? Bukan hanya ramainya masjid, bukan hanya banyaknya foto buka bersama, tetapi bagaimana hati kita menjadi lembut, sholat kita lebih terjaga, maksiat berkurang, hubungan keluarga membaik. Jika setelah Ramadan kita kembali jauh dari Allah, berarti kita belum benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Ramadan bukan sekedar ritual tahunan. Ramadan adalah madrasah rohani, sekolah jiwa, tempat kita membersihkan hati, menguatkan iman, memperbaiki diri. Untuk itu, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik balik kehidupan kita. Momentum hijrah, awal perubahan menuju ketakwaan. Kita tidak tahu apakah tahun depan masih bertemu Ramadan atau tidak. Dan akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat dan penuh iman. Ya Allah, jadikan Ramadan ini sebagai bulan taqarrub kami kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian materi pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhirnya, wal'afu minkum billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.